Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdul Rasid dengan NIM 230101010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi teknologi informasi berdasarkan ACM atau Code of Ethics yang di mana itu adalah untuk membangun integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab di era digital. Di sini ada pentingnya etika dalam teknologi informasi. Teknologi informasi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Namun dampak besar ini juga membawa banyak tanggung jawab serius. Profesional tek- teknologi informasi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jutaan orang sehingga tindakan tanpa etika dapat menimbulkan kerugian nyata bagi individu maupun masyarakat luas. Lebih dari 80% pelanggaran data disebabkan oleh kelalaian atau tindakan tidak etis dari pihak internal. Laporan keamanan cyber global tanpa panduan etika yang jelas. Profesional teknologi informasi berisiko membuat keputusan yang merugikan privasi, keamanan, dan kepercayaan publik. Kode etik hadir sebagai kompas moral dalam setiap keputusan teknologi. Lalu, apa itu ACM atau Code of Ethics? ACM atau Code of Ethics adalah seperangkat prinsip etika formal yang dikembangkan oleh Association for Computing Machines atau ACM untuk memandu para profesional teknologi informasi dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, adil, dan bermartabat dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Lalu tujuan dari ACM itu adalah mempromosikan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab di kalangan profesional teknologi informasi. Kode ini mendorong praktik kerja yang jujur, menghormati hak individu, serta memastikan teknologi dikembangkan demi kebaikan masyarakat luas. Selanjutnya, di sini ada prinsip utama ACM. Yang pertama adalah kontribusi terhadap masyarakat, yaitu profesional teknologi informasi harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan bertindak demi kepentingan publik dalam setiap pekerjaan mereka. Lalu yang kedua adalah menghindari kerugian. Wajib menghindari tindakan yang dapat membahayakan individu, organisasi, atau masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif dari sistem teknologi informasi itu. Lalu yang ketiga yaitu menghormati privasi. Profesional teknologi informasi harus menghormati hak privasi setiap individu dan melindungi data pribadi dari akses atau penggunaan yang tidak sah. Lalu yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan. Informasi rahasia yang dipercayakan oleh klien atau organisasi harus dijaga dengan integritas dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu di sini ada bidang profesionalisme dan kompetensi. Yang pertama adalah tanggung jawab kualitas pekerjaan. Profesional teknologi informasi wajib bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan mereka, memastikan hasil kerja memenuhi standar tertinggi dan tidak merugikan pengguna maupun masyarakat. Lalu yang kedua adalah menghormati hak kekayaan intelektual. Profesional teknologi informasi wajib menghormati hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual orang lain. Lalu yang ketiga adalah pengembangan profesionalisme. Profesional teknologi informasi harus terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka, mendukung pertumbuhan rekan kerja, serta berkontribusi pada kemajuan komunitas teknologi informasi. Lalu yang terakhir ada integritas dan standar profesional. Profesional teknologi informasi harus menjunjung integritas dalam setiap aspek pekerjaan, mematuhi standar profesional yang berlaku, dan bertindak sesuai kode etik ACM dalam setiap keputusan. Lalu selanjutnya ada kejujuran dan transparansi. Jujur dan transparan dalam komunikasi. Profesional teknologi informasi wajib menyampaikan informasi secara jujur, akurat, dan tidak menyesatkan kepada pengguna, klien, maupun rekan kerja. Transparansi dalam proses pengembangan sistem dan pengambilan keputusan
membangun kepercayaan dan integritas profesional yang berkelanjutan, menolak dan melaporkan pelanggaran etika. Profesional teknologi informasi harus berani menolak tugas yang melanggar kode etik dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja. Sikap proaktif ini melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi yang disalahgunakan serta menjaga standar profesi teknologi informasi secara keseluruhan. Di sini pun ada studi kasusnya, yaitu keputusan etis dalam proyek teknologi informasi. Tantangan etikanya yaitu sebuah perusahaan teknologi mengalami kebocoran data pribadi pengguna akibat kelalaian sistem. Tim mengembang, tim pengembang mengetahui celah keamanan namun menghadapi tekanan manajemen untuk tidak mengungkapkannya demi menjaga reputasi. Dilemanya lah apakah melaporkan pelanggaran atau mengikuti instruksi atasan. Panduan SIM Code ada itu memandu prinsip 1.2 adalah menghindari kerugian dan 1.7 adalah menghormati privasi. Mewajibkan profesional teknologi informasi untuk melaporkan pelanggaran. Prinsip 2.5 mendorong transparansi kepada pihak berwenang. Keputusan etisnya adalah melaporkan insiden, melindungi pengguna, dan memperbaiki sistem keamanan. Di sini juga ada manfaat mematuhi kode etik SIM. Yang pertama adalah reputasi profesional, yaitu mematuhi kode etik melindungi reputasi profesional Anda dan membangun kredibilitas di mata klien serta rekan kerja. Lalu yang kedua, inovasi bertanggung jawab. Etika mendorong inovasi yang bertanggung jawab, memastikan teknologi baru memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan dampak negatif. Lalu yang ketiga itu adalah kepercayaan pengguna. Perilaku etis meningkatkan kepercayaan pengguna dan masyarakat terhadap produk serta layanan teknologi yang Anda kembangkan. Lalu yang keempat, ada lingkungan kerja yang sehat. Menerapkan kode etik mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan saling menghormati di antara tim IT. Pengaplikasi etika dalam karir teknologi informasi. Yang pertama adalah pelajari kode etik, lalu yang kedua adalah mendiskusikan dengan mentor, dan yang ketiga menerapkan dalam tugas sehari-hari, lalu yang keempat memperbaharui pengetahuan etis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.